kesimpulan aja kita jelasin ya. Di level itu martabat kita adalah masuk di martabat alam lahut. Apa ini martabat alam lahut? Alam lahut itu setiap dilihat oleh mata kecil. Martabat alam lahut itu wahiyah hakikatu zat jami'al mawujud zat. Jadi tidak ada dalam penglihatan mata kita ini ya, semua yang mawujud ada di bumi ini zat Allah. Zat Allah yang mawujud di seluruh wujud yang ada. Maka kalaulah bisa pandangan seperti itu, kalimatnya 5 kemarin ya. Itu dia. Tapi kalau tidak bisa seperti itu pandangan, maka ghafil, lalailah kita kepada Allah. Terucaplah yang tidak ya. Kalau di Kampar apa namanya Pak Haji? Dia datang puluh cilaka betul dua kau ketingnya. Cilaka betul dua sampai. Kalau tak sampai ke ini ya. Jelek je semuanya ya. Kalau datang itu insyaallah tak. Sebab yang nampak oleh dia Allah. Kenapa? Karena innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia maha mengetahui Allah itu yang nyata dan yang tersembunyi. Maka di situ summa ya ummu ila qalbi ma'al fi'li fayusamman niyyah. Tidak ada yang mampu melengkapi kepada hati itu kecuali niat. Jawab azam. Maka lahirlah innamal a'malu binniyat. Oke. Masuk kita di level sebelahnya. Ini mengulang sedikit. Dan apabila telah pandangan seperti tadi, itu disebut telah masuk di level zikir jali ya. Zikir jali. Ya. Zikir jali. Jadi bukan zikir hati. Itu zikiran yang nyata sesungguhnya. Karena nampak Allah di mana-mana. Maka lahir langsung subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Itulah zikir sesungguhnya, zikir jali. Nampak wujud Allah pada yang mawujud. Yang mawujud yang ada ya. Jadi tengok limau yang nampak Allah. Itulah zikir yang sesungguhnya. Itulah zikir jali sesungguhnya. Itu bukan zikir zat. Nah, jadi kalau masuk di kajian ini, la ilaha illallah. Tapi akal pikiran tidak kenal kepada Allah. Jadi zikir hafi dia. Dia capek menyebut tapi dia tidak paham, tidak nampak Allah di situ ya. Itu ya. Jadi zikir hafi jadi. Lanjut. I'lam anna muqaranatun niyyah fi takbiratul ihram fahiya salasatu juz'. Jadi kenapa sebabnya niat itu wajib dipasang di saat takbiratul ihram? Itu ada 3 ya, ada 3. Pertama namanya urfiyah. Yang kedua wasani tawdhiyah. Wasalis yang ketiga bastiyah. Ya. Dan ketiga perkara ini ya, baik urfiyah ya, mengkarenakan atau zaiyah atau bastiyah ya. Kenapa? Kita bahas urfiyah kemarin. Urfiyah itu adalah i'tikad ya, yang dipakai oleh ahli Islam. Siapa ahli Islam itu? Seluruh ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita ini ahli sunnah wal jamaah nih. Ya. Tidak ada kita yang ingkar sunnah, tidak boleh, tidak ada. Ingkar sunnah itu artinya Nabi mengatakan tutup aurat, dia tidak tutup aurat. Ini contoh ingkar sunnah yang paling dekat. Kita kajian sholat belum sampai kemarin ya. Kajian sholat itu terakhir dalam hadis tuntunan Nabi, kalimatnya diucap
astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Rawahu Muslim. Mana ya kalau kita menyebut ingkar sunnah, kemarin di rapatmu juga kita sebut itu ingkar sunnah. Kawan-kawan tidak membantah, tidak pula menyalahkan. Kenapa? Karena hadisnya astaghfirullahalazim dibuat oleh kawan-kawan kita yang pandai bahasa yang sekarang. Nastaghfirullahalazim. Ada apa kita dengar? Ya. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Ya. Dikiranya sama bahasa hadis Nabi dengan kalimat bahasa Arab seharian. Ya. Kalimat bahasa seharian itu fi'il mudhari itu tandanya ada 3, alif, nun, ya, ta. Artinya sama, sedang. Jadi astagfirullah itu fi'il mudhari. Kami sedang mengucap minta ampun. Nastaghfirullah juga kami artinya. Tapi kami banyak ya. Jadi ini bukan masalah bahasa. Nabi Muhammad itu orang yang paling ahli di bumi ini bahasa Arab. Kenapa Nabi Muhammad kalimat astagfirullah? Kenapa ada alif? Kenapa tadi tidak pakai nun? Nastaghfirullah. Mungkin hebat dia dari Nabi. Bisa mengalahi Nabi, hadis Nabi. Ya. Tidak bisa memang ahli bahasa yang namanya hadis, yang qat'i. Tidak bisa. Nabi itu pasti ada maksudnya. Maka kenapa Nabi menyebut Allahu Akbar? Kenapa tidak Subhanallah? Itu karena ada maksud, seperti dibahas. Tapi mungkin ya itulah. Makanya sehebat apapun ilmu, kalau tidak masuk di hakikat, mempertelilah. Itu kalau auzubillah itu boleh. Memang auzubillah kalimatnya. Nauzubillah itu kan dibuat bahasa. Ini alif dengan nun, alif, nun, ya, ta. Itu sama artinya. Namanya tanda-tanda huruf mudhara'a. Jadi dia, itu dah. Maka itu disebut kalau kita menyebut kemarin di rapat ini contoh ingkar sunnah modern. Itu ingkar modern. Tidak bisa semua kecuali kalimat doa biasa, bukan yang mustahab seperti itu. Itu kan. Inilah kadang-kadang punya payah kita. Jadi dia di bahasa masalah, namanya kajian bahasa dialek. Dialek ya. Jadi kalau dapat ya beramal kita sesuai diajarkan Nabi saja. Supaya jangan yang aneh-aneh namanya ya. Maka kata Nabi kalau ingin terkenal tetap itu ala zalzal, buatlah yang aneh-aneh. Ini kan ingin viral gitu ya. Jadi kalau dapat, dan itu bukan orang sembarang Bu yang buat. Iya. Guru kita. Kayak kita nyebutnya. Cuma kita senyum aja kan. Jadi kita buat yang biasa aja lah ya, yang sesuai hadisnya. Nanti kalau sampai kajian kita yang Jumat, itu sampai nanti bisa. Akhirnya kan wirid setelah sholat. Wirid. Sampai ke situ ya. Nah, jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, pada mazhab Imam Syafi'i. 80% di Indonesia ini mazhab Imam Syafi'i. Walaupun dia ada kadang menyebut mengklaim dirinya Maliki, sebenarnya dia masih pakai Imam pola fikih Imam Syafi'i sebenarnya. Adapun kaifiat pada martabat urfiyah itu maka hendaklah menghimpun olehmu rukun yang 13. Itu kemarin ya. Mana rukun 13 yang sudah kita mulai, dan rukun 13 itu disimpun lagi dalam rukun yang 3. Mana yang 3? Itulah yang kemarin dibilang qalbi, qauli, fi'li. Yang kemarin udah kita jelaskan ya. Dan yang 3 ini dihimpun lagi olehmu pada qasad, ta'rad, ta'yin. Kapan dihimpun qasad, ta'rad, ta'yin? Manakala lidah telah mengata Allahu Akbar. Jadi tidak boleh saat menyebut Allahu Akbar haram Perlintas yang lain. Maka disebut kemarin hafi sirik, kita telah sirik tersembunyi. Allah terlintas
ada yang lain selain Allah, berarti tidak mengkhususkan untuk Allah. Iya, jelas. Makanya di kajian-kajian fikih, kalau di fikih kita sampaikan haram sholat kalau nonton TV saat jam iklan. Karena tidak mengkhususkan. Artinya bercabang. Allah kan Allah berarti terlintas. Tidak mengkhususkan. Qasad itu mengkhusus, ya. Qasad haram. Apa yang dihususkan? Waktunya. Apa yang dihususkan? Jumlah sholatnya. Ini asar perkataan. Ini subuh. Itu dia. Maka kalau seperti itu pastilah bulat kan. Maka di kajian sebelumnya hampa belum ada titik baru alif. Ya. Nah, itu kata kunci di sana ya. Di urfiyah. Kapan disebut? Antara setelah alif pada Allah sebelum sampai roh pada akbar. Kan itu dia ya. Wallahu a'lam. Allah. Setelah alif disebut, kalau perempuan berarti Allah. Paham kita dan tidak dilapaskan. Saat menyebut Allah, paham saya sedang sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam ke Allah. Tidak ada lagi ingat suara, tidak ada lagi terdengar ini, tidak ada lagi. Kalau masih bercabang, berarti tidak mengkosakkan. Tidak mengkosakkan. Nah, makanya dilatih untuk mengkosakkan itu saat berdiri atas nafas. Dirasakan dia keluar, dirasakan masuk. Apa yang dirasa? Paham zikirnya apa? Allah. Berartilah zikir. Lah mulai zikir dalam. Lalu sebut lagi menghadap. Untuk mancing. Ilahi anta nafsi wa ridha. Engkau yang kutuju ya Allah. Hanya ridhamu yang kucari. Tidak ingin dipuji, tidak ingin disebut orang hebat, tidak ingin nak jumpa jo kawan, tidak nak ingin basuh kelingkiang, kayak itu. Hanya dokan anak basuh kelingkiang. Kau tidak jumpa Allah. Setelah itu barulah ditahan nafas kembali. Ucap asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala. Saat dilepas itu otomatis gerak naik ke atas, bergerak sendiri. Lepas tu kita keluar, dia bergerak terangkat dulu. Pasti terangkat sendiri. Allah. Kalau kami laki-laki kan kembang Allah, sehingga aura yang terbuka. Jadi kalau kan tidak terbuka aura ya, yang ada bercecerepoknya. Allah. Sampai situ sebelum kita beranjak nih, ada yang ragu. Lagi kita dihususkan nih, ada minuman apanya? Cincau Tuhan. Jadi kalau perempuan tidak sobiahu, tidak itai, rapat jarinya dan ketiak. Minimal ya, maksimal Allah. Laki-laki yang dibuka jari dan ketiak. Allah. Boleh begini. Saat menyebut Allah, sebenarnya membuka aura. Jadi beda nanti saat kita takbir itu, beda suaranya pun beda. Kita dapat masuk. Makanya orang mendengar itu beda nanti. Mendengar orang belakang itu nyebut Allah Akbar itu beda nih. Karena kita dari suara dalam. Allah. Kalau tidak tuh Allah ya, lepas dia, lepas. Jadi tidak dibawa. Jadi kalau ada jemaah tuh yang paham, itu connect dia, Bu. Connect dia. Bawa. Lanjut. Masalah Bunda Indra tuh ini ya. Iya. Itu urfiyah ya. Masuk yang kedua,
taudhaiyah. Adapun makam taudhaiyah itu muqaranah yang sia-sia lagi tiada sah solatnya. Ini kita ganti kalimat sembahyang itu dengan solatnya itu, ya, akan dia. Kenapa? Kena menetapkan qasad, ta'rad serta ta'in, satu yang dihadirkan akan dia di dalam hatinya, dan tak kala lisannya mengata lafaz Allahu Akbar, maka menyebutlah hatinya, aku sembahyang fardu ini, ya, maka tiadalah sah solatnya itu, ya. Ini dalam pandangan mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena menghalangi niat. Menghalangi niat. Kalau di level tauzaiyah. Kalau tidak seperti itu, tiada sah solat itu kan dia. Kalau menetapkan qasad, ta'rad, ta'in, satu yang dihadirkan akan dia di dalam hatinya, tak kala lisannya mengata lafaz Allahu Akbar, maka menyebut di hatinya sembahyang fardu ini, maka tiadalah sah solat itu, ya, menurut pandangan Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi niat. Tadi yang pertama, gimana katanya buatnya? Wajib. Kenapa dipasang niat itu saat takbiratul ihram? Supaya bulat, tak bercabang, tak ada lintasan. Kalau tidak masuk di sini, Jadi kalau tidak bisa seperti itu, kalau ada yang menghalangi, jadi kalimatnya nanti sebenarnya kalau ada yang menghalangi, tidak bisa seperti itu, berarti sholatnya tidak sah. Niat itu tidak sah. Ada yang menghalangi dengan yang lain, tidak bisa mengkhususkan niat. Saat niat itu mengkhususkan waktunya, jumlah rakaatnya, waktunya, tidak dikosatkan jadi ta'rad ta'innya. Ada yang menghalangi. Apa menghalangi? Mungkin dia biasa, berarti terhalang niat saat menyebut Allahu Akbar, gara-gara ada memancing ke tubuh. Makanya apalagi kalau kita, kami agak penggoli tu, tubuh su kelingkiang hilang su tu Allah tu bagi saya kelingkiang. Mengapa lupa je? Apa iya? Kan terhalang qasatnya dia. Mungkin ada orang yang bisa tidak terhalang qasat dia, gara bertemu kelingking. Kalau kita terhalang maka risih jadinya kan? Ditarik kelingking dicari Apa dia? Kayak kadang-kadang. Makanya kalau betul duduk, inilah dibilang sunyi di tengah keramaian, ramai di tengah kesunyian. Enak kita lagi sholat sendirian kadang. Itu dia. Makanya kalau lapor, itu jadi masbuk kita sukanya. Itu gitu. Juga masbuk. Kalau takbir orang, tinggal kita paling sudut. Jadi sudut naman, nak dikejar kan? Lari ke sudut kan? Tekan kanan seorang. Apa gitu kan? Jadi sudut. Kadang mau pula yang tidak punya ilmu tanggung-tanggung tuh. Artinya satu sab dengan pemuda saja atau anak-anak. Dia tidak punya ilmu. Kita dah faham dia anak-anak kiri kanan. Jadi tidak terfikirkan oleh kita. Tapi kalau yang tadi menurut kita berpaham, rupanya hilang masuk kita. Ya, ada kadang tidak ini diusahakan. Begini dia kan. Kawan seseorang digikon kau ni usul. Jadi memang perlu ya. Lanjut. Masuk yang ketiga, bastiyah.
Adapun makam bastia itu adalah mengkarenakan segala nabi-nabi dan para wali Allah Ta'ala atas mereka rahimallahu ta'ala dan selamanya. Dan yaitu mengkarenakan terlebih sempurna karena lagi-lagi banyak hadirnya, belum lagi sampai kepada makam fana, yakni tiada hilang sifat dirinya yang basriyah ini. Itulah sebabnya tiada boleh memakai makanan bastia ini. Jadi Bu, makam bastia ini adalah makam tingkat para nabi ya, dan tingkat para aulia Allah. Para nabi dan aulia. Kenapa hanya mereka yang bisa, nabi dan para aulia? Karena bisa mereka mempanahkan diri. Jadi kalau mempanahkan diri otomatis pasti qasad tarat ta'in saat mengucap takbir Allahu Akbar. Kalau sebelum itu sulit bagi kita untuk mempanahkan. Sulit. Bukan agak payah tuh ya. Payah. Tapi kayak kalau para nabi memang itu tingkatnya. Para aulia juga itu tingkatnya. Makanya para aulia tuh mungkin pernah ibu mendengar bu kisah sahabat kita yang ditikam orang saat jadi imam sholat. Siapa namanya? Nabi apa laki ya? Apa sisiko? Nah, Bukan, di sahabat Nabi. oh sahabat Nabi. Abu Bakar kah? Atau Utsman? Yang ditikam Iya, dicabut waktu punggungnya dia sholat. saat sholat. Iya. Muncul darah. Oh, nggak tahu yang dicabut waktu Ada sholat. juga yang dicabut, Mm-mm. ditikam orang. Tikam. Nah, Oh, bagaimana cara cabutnya? Saat saya sholat, ya. Usman waktu di sedang sholat nak. Utsman sedang sholat. Usman yang ditikam. Utsman. Nah, kenapa mereka? Iya. Karena mereka bisa mempanahkan diri. Jadi hilang mengalahkan rasa sakit kena husuknya.